Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'. Teman-teman, kita kembali ke pembahasan tentang sunnah-sunnah hari raya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas empat sunnah, yaitu kita ulangi lagi 4 sunnah di hari raya. Yang pertama adalah melakukan sholatnya diakhirkan atau sampai waktu duha datang. Kedua, sholatnya di masjid, ya kan, apabila masjidnya mencukupi. Ketiga, menghidupkan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang keempat adalah mandi sunnah untuk hari raya, ya kan. Dan yang kelima yang akan kita masuki sekarang. Apa aja sunnahnya? Yang kelima ini, sunnahnya adalah yang pertama, Nah, jadi yang kelima adalah sunnahnya at-tatayyub wa tazayyun. Tatayyub itu berarti berwangi-wangian. Pakai parfum, ya kan? Bisa teman-teman catat sini, pakai parfum. Intinya harus wangi lah, ya kan? Harus wangi. Intinya hari raya itu hari untuk berbahagia. Jadi wangi-wangikan diri antum, wangi-wangikan ruangan antum, rumah antum, merapikan, ya kan, seperti itu, supaya dipandang tuh enak seperti itu. Yang kedua, at-tazayyun atau berhias. Berhias maksudnya apa ya? Bagi laki-laki tetap. Bagi laki-laki berarti pakai baju baru. Nah, baju baru itu adalah sunnah. Nah, khairut thiyab, kata Rasulullah, khairut thiyab. Khairut thiyab itu diartikan kalau mazhab Syafi'iyah pakai baju putih. Nah, pakai baju putih. Kalaupun baju putihnya kotor, berarti cari baju yang bagus seperti itu. Nah, nggak harus pakai baju putih sebenarnya, tapi sebaik-baik baju yang kalian punya pakai di hari itu. Nah, makanya banyak orang Indonesia ngambil baju baru, karena baju baru itu pasti bagus, biasanya seperti itu. Nah, dari situlah ada kaidah atau kebiasaan untuk beli baju baru. Padahal ya enggak, sebaik-baik baju yang ada kalian punya aja, nggak perlu pakai baju baru gitu. Nah, jadi nggak perlu pakai baju baru untuk menghadirkan sunnah. Yang penting baju yang paling baik yang kalian punya, itulah baju yang sunnah untuk kalian pakai di hari raya, seperti itu. Nah, lil qaidi wal khariji wal kibari wasighar. Nah, jadi kesunahan ini dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang di rumah. Nah, kalau itu berarti di rumah. Nah, kharij berarti di luar rumah. Kibar oleh orang yang dewasa. Nah, sigor oleh orang yang atau anak kecil. Jadi anak kecil mau dewasa, mau dia di rumah, mau dia di luar rumah, kalau sudah datang hari raya, semua kesunahan itu pakai. Ya kan? Pakai. Nanti kecuali untuk perempuan, nanti perempuan ada hukumnya sendiri ya. Ini bagi laki-laki. Jadi kalau pakai laki-laki itu parfum, ya kan, pakai baju yang paling bagus yang dia punya, ya kan, entah dia di luar rumah atau di luar rumah atau di dalam rumah, ya kan. Kemudian orangnya dewasa atau anak kecil, semuanya kayak gitu kan, diperlakukan sama, atau sunnahnya itu sama bagi laki-laki seperti itu. Kalau bagi perempuan nanti akan kita jelaskan di bawah. Sawaun al musalli minhum wa ghairuhu. Entah dia sholat di masjid atau dia nggak sholat di masjid, entah dia mau sholat di rumah misalnya, kan boleh itu sholat di rumah. Nanti akan kita jelaskan tata cara sholat itu gimana. Boleh nggak sholat di rumah sendirian, atau boleh nggak sholat sendirian, boleh nggak sholat berjamaah, seperti itu. Nah, jadi ketika orang sholat Idul Fitri mau jamaah mau enggak, ya kan? Nah, itu dia tetap disunahkan untuk tatayyub atau pakai parfum, pakai wangi-wangian. Yang kedua disunahkan juga untuk tazayyun atau pakai baju yang dia punya yang paling bagus pakai. Nah, walaupun dia nggak sholat tetap pakai seperti itu. Dan itu adalah sunnahnya seperti itu. Wa yusannu khurujul ajuz wa ghairi dawatil hay'ah minan nisa bi thiyabin badilah. Nah, bagi perempuan yang sudah tua, ya kan, yang sudah lanjut usia, wa ghairi dawatil hay'ah, dan perempuan yang tidak punya kedudukan di mata masyarakat, seperti itu, minan nisa, ya kan, daripada perempuan, kalangan perempuan tadi, ya kan. Maka bagi mereka boleh nggak sholat Id? Boleh. Pertama dibolehkan. Ya kan, pertama dibolehkan, asalkan dengan syarat bin badilah, nggak perlu pakai baju-baju yang bagus, nggak perlu pakai baju baru, nggak perlu pakai yang baju menarik perhatian para laki, nggak perlu. Nah, cukup pakai bin badilah, cukup pakai baju yang biasa-biasa aja, yang sehari-harinya dipakai sholat, itu udah pakai kayak gitu aja. Ya kan, kalau aja mau niru yang bagus-bagus, ya kalau bagi suami ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau nggak ada suami ya udah seperti itu. Misalnya masih muda atau sudah tua misalnya, seperti itu, maka nggak apa-apa, nggak pakai baju baru. Yang penting bin badilah, pakai baju biasa-biasa aja. Bahkan itu yang dianjurkan. Nah, beda halnya dengan orang yang amma syabbah wa dawatul hay'ah fayukrahu lahunna hudurul aidain. Nah, kalau orang yang syabbah atau wanita yang masih muda, ya kan, wanita yang masih muda, kemudian begitu juga seorang wanita yang punya kedudukan di mata masyarakat, fayukrahu lahunna hudurul aidain. Maka bagi mereka yang dua ini, syabbah dan dawatul hay'ah, atau perempuan yang masih muda
dan memiliki kedudukan, maka bagi mereka hukumnya apa? Makruh. Dimakruhkan mereka untuk menghadiri sholat. Jadi jangan kaget misalnya ada istri ustadz misalnya. Ada istrinya ustadz nggak ikut sholat Idain. Nah, istri ustadznya masih muda, ya kan? Hukumnya gimana? Nggak dianjurkan dia ikut sholat jamaah. Nggak dianjurkan. Dia cukup sholat jamaah di rumah. Dia kalau bisa sholat jamaah di rumah. Kalau misalnya ada suaminya. Kalau misalnya suaminya bukan ustadz, imam di masjid misalnya, boleh aja dia sholat di rumah berjamaah dengan suaminya. Tapi kalau enggak, ya udah sholat sendiri. Karena menghindari fitnah seperti itu. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdal. Dan bagi yang kedua ini, orang yang muda dan punya kedudukan, sholatuhunna, sholat mereka itu fi buyutihinna afdal. Di rumah mereka itu malah lebih afdal daripada sholat mereka berjamaah dipandang oleh laki-laki lain seperti itu. Dipandang oleh ajnabi atau orang yang bukan mahram seperti itu. Maka bagi orang yang dua tadi, ya kan, wanita yang masih muda dan orang yang wanita yang punya kedudukan, bagi mereka afdalnya sholatnya di rumah seperti itu. Nah, sekarang masuk ke sunnah yang keenam. Sunnah yang keenam, al-bukur li ghairil imam. Bukur apa artinya, teman? Bukur itu menyegerakan. Menyegerakan kemana? Ke masjid. Tadi kan sunnahnya di masjid. Atau ke lapangan deh, boleh gitu, ya kan. Misalnya masjidnya nggak cukup, ke lapangan. Nah, menyegerakan. Jadi habis subuh, itu kan habis sholat subuh jamaah misalnya, atau sebelum subuh sudah mandi, habis mandi langsung sholat subuh jamaah, habis sholat subuh jamaah udah datang di situ, duduk di situ, seperti itu. Itu afdol bagi orang-orang yang memang dia mencari kesunahan seperti itu. Kalau nggak mencari kesunahan berarti nggak dapat keafdalan. Nah, kan tapi hari raya manfaatkan momen betul-betul, kita cari keberkahan, kita cari pahala banyak-banyak. Maka sunnahnya adalah bukur atau pergi duluan atau menyegerakan diri kita untuk pergi ke tempat untuk sholat jamaah, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Li ghairil imam. Akan tapi kesunahan ini untuk selain imam. Kalau imam gimana? Kalau imam sunnahnya ketika waktu sholatnya datang, misalnya mau sholat dimulai jam 8.50 misalnya. Ya udah, jam 8.50 berarti sunnahnya bagi imamnya untuk datang. Jadi intinya imam itu waktunya kapan datangnya, bukan bukur. Imam tuh sunnahnya bukan menyegerakan ke masjid, tapi sunnahnya ketika sudah masuk waktunya, ya kan. Biasanya waktu duha, misalnya waktu duha jam berapa deh, misalnya jam 8 misalnya waktu duhanya jam 8. Maka sunnahnya ya jam 8 ini datangnya, langsung sholat. Habis sholat langsung khutbah nanti. Nah, masalah khutbah nanti kita jelaskan untuk selanjutnya. Wah, adzan. Nah, ini adzan tahajud ya, teman-teman. Adzan bukan adzan subuh. Nah, seperti itu. Nah, sunnah yang ketujuh akan kita bahas lagi. Sunnah yang ketujuh, al-masyu ilaiha dhahaban. Jadi ketika kita sholatnya di ketika kita dengarkan adzan dulu deh. Nah, kita sambung lagi di sunnah yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah al-masyu ilaiha dhahaban. Jadi ketika kita mau jamaah, ya kan, hanya ini ke jamaah ya, teman-teman. Jadi dhamir yang ha ini kembali ke jamaah atau sholat atau sholatu jamaah. Nah, intinya sholat jamaah lah intinya. Nah, jadi sunnah yang ketujuh adalah berjalan ke tempat sholat jamaah dengan jalannya itu jalan santai, nanti dengan dijelaskan dengan apa aja yang disunahkan lagi ketika berjalan itu. Nah, dia al-masyu ilaiha dhahaban. Nah, ketika dia pergi ke tempat sholat jamaah, disunahkan untuk berjalan. Nanti pulangnya boleh berkendara, boleh. Warruju bi thoriqin akhar aksor. Nah, sunahnya tadi kan yang pertama itu adalah berjalan, tapi jalannya itu lewat satu jalan. Aduh, ini kok mengganggu banget sih coretan-coretan anak ya. Kita hapus dulu. Aduh. Nah, jadi sunnahnya itu kan berjalan. Yang pertama lewat satu jalan. Jadi misalnya ada ini masjid. Kita gambarkan masjid. Terus kita jalannya pertama, ini rumah kita, jalannya lewat jalan sini. Nah, jalan sini. Ini jalan yang pertama. Nah, warruju bi thoriqin akhar aksor. Nah, pulangnya sini. Nah, jadi yang pertama
Yang pertama itu adalah jalannya, cari jalan yang paling jauh yang bisa kita lalui pakai jalan kaki. Nah, itu pahalanya lebih banyak karena li'anna ajrad dhihab a'zam. Nah, karena ketika kita berangkat menuju tempat jamaah itu ajar atau pahalanya itu lebih besar daripada kita pulang. Daripada kita jalan kita yang pulang itu kan lebih pendek, itu pahalanya lebih sedikit daripada pahala kita berangkat. Nah, karena pahala berangkat lebih banyak, maka diambil jalan yang lebih panjang. Fa yundabu tatwiluhu liyaktsura al-ajru bi kasratil khata. Ini sambungannya ya. Nih, disunnahkan tatwiluhu untuk memanjangkan, hunya kemana? Torik, hunya tuh ke jalan. Jadi disunahkan kita mencari jalan yang lebih panjang daripada jalan pulang. Liyaksur, agar apa? Agar memperbanyak al-ajru atau pahala, memperbanyak pahala bikasratil khuta. Dengan memperbanyak pahalanya dengan cara apa? Dengan cara langkah kita itu lebih banyak ke jalan arah ke jamaah tadi atau ke masjid tadi. Nah, contohnya misalnya jalan arah ke masjidnya 20 meter misalnya 20 meter. Nah, jalan pulangnya 10 meter. Nah, pahala 20 meter itu akan lebih banyak karena khutuah kita atau langkah-langkah yang kita lakukan ke jalan arah berjamaah itu tadi itu lebih banyak. Nah, khutuah itulah akan menjadi apa? Akan menjadi saksi nanti bahwa kita itu melangkahnya lebih banyak ke jamaah tadi. Nah, seperti itu. Ya, intinya dipahami ya, teman-teman. Karena di sini intinya itu apabila kita mencari jalan yang lebih panjang ketika kita berangkat, itu akan lebih afdol dan lebih banyak pahalanya, seperti itu. Waliyustafta in kana min ahlil ilmi. Nah, kalau bagi ahli ilmu hendaknya kita mintai fatwa di hari itu. Misalnya kita minta fatwa tentang apa, misalnya sholatnya ini bagusnya gimana, seperti itu. Nah, itu bagi ahli ilmu ya. Udah, kita kecualikan aja deh. Yang selanjutnya wa yatasaddaq fihima. Nah, ketika kita berjalan, entah berjalan waktu berangkat ke arah jamaah atau pulang daripada sholat jamaah, kita disunahkan untuk apa? Yatasaddaq. Yatasaddaq itu apa? Yatasaddaq itu untuk bersedekah. Jadi kita disunahkan untuk bersedekah ketika kita berangkat, dan ketika pulang disunahkan bersedekah juga. Waliyashhada lahu thariqan. Nah, agar apa? Agar jalannya itu tadi, jalan yang kita lalui itu menjadi syahid, menjadi saksi bagi kita di hari kiamat nanti bahwasanya kita pernah mencari kebaikan, mencari keridhaan Allah dalam waktu di hari raya tersebut. Dan itu adalah sunnah yang ketujuh. Tinggal berapa sunnah lagi, nanti kita habiskan sampai sunnah yang terakhir. Yang ke-8 sunnahnya apa? Yang ke-8 sunnahnya ta'jilu sholatu idin nahri fi awwalihima. Nah, menyegerakan sholat idin nahri. Idin nahri ini idul adha ya. Idin nahri idul adha. Al-adha. Nah, jadi menyegerakan sholat idul adha ketika apa? Fi awwali waktiha. Fi awali waktiha tadi kan kita sudah bahas kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya awal waktu sholat itu kan apa? Tulu syams. Aduh, gimana sih tulisnya? Tulu syams atau terbitnya matahari. Nah, ketika terbitnya matahari itu padahal disunahkan untuk langsung masuk atau langsung sholat. Agar apa? Likai yattasi'a waqtul udhiyah ba'da sholat. Nah, kenapa kita disunahkan untuk menyegerakan sholat idul adha? Karena agar yattasi waktul udhiyah, agar waktu untuk penyembelihan kurban itu lebih luas waktunya, lebih banyak. Waktu udhiyahnya kapan? Ba'da sholat. Nah, jadi waktu motong kurban itu setelah sholat idul adha. Nah, tadi kita segerakan sholat idul adhanya agar orang yang mau motong kambing atau sapinya itu lebih cepat, seperti itu. Nah, itu sunnah yang ke-8. Sunnah yang ke-9, ta'khiru sholati Idul Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrah qabla shalah. Kalau di sholat Idul Adha kita dianjurkan untuk menyegerakan sholatnya, maka di sholat Idul Fitri kebalikannya. Kita harus atau kita disunahkan untuk memperlambat sholat kita sampai waktu qadra rumhin atau sampai masuk waktu duha. Ya kan, jadi sunahnya bagi sholat Idul Fitri mengakhirkan waktu sholatnya sampai ilartifa isyamsi qadra rumhain. Nah, qadra rumhain bahkan. Nah, jadi di atas 2 tombak. Nah, kalau waktu duha kan 1 tombak. Nah, jadi kita disunahkan untuk memperlambat waktu sholat kita sampai waktu duhanya itu sampai lebih daripada waktu duha. Kalau waktu duha kan matahari sejajar dengan 1 tombak. Ya kan, setinggi tombak. Nah, kalau disunahkan untuk setinggi 2 tombak. Jadi
agak ke arah zuhur lagi. Jadi mungkin misalnya misalnya waktu 2 jam 8 kita akhirkan sholat Idul Fitrinya itu ke jam 9 misalnya, atau jam setengah 9 seperti itu. Nah, likai apa? Likai yattasi waktu ikhrajul fitrah qabla shalah. Agar kenapa kita kok mengakhirkan sholat Idul Fitri? Agar orang yang mau bayar zakat fitrah itu waktunya lebih banyak. Nah, karena waktu zakat fitrah itu afdolnya bahkan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jadi kita akhirkan sholat Idul Fitri agar orang yang mau bayar fitrah itu sempat, atau agar waktu bayar fitrah itu lebih luas. Nah, seperti itu. Waktu ikhrajul fitrah qabla shalah. Nah, sunnah yang ke-10 adalah al-fitru qabla sholatil Idul Fitri. Wal afdol ayyakuna bitamrin watron. Nah, jadi sunnah yang ada di hari raya Idul Fitri adalah makan sebelum pergi sholat. Nah, makan sebelum pergi sholat. Nah, nanti di sholat Idul Adha dijelaskan kalau sholat Idul Adha harus puasa sebelum sholat. Jadi sehabis subuh itu kita dianjurkan makan. Agar apa? Likai yamtazu yaumal aid amma qablahu bil mubadarah bil akal. Nah, agar kita bisa membedakan bahwasanya hari ini itu bukan hari puasa. Karena kalau hari puasa setelah subuh itu kalau hari puasa setelah subuh itu kita diharuskan untuk imsak atau menahan diri daripada makan dan minum. Nah, sekarang sudah masuk Idul Fitri, maka kita dianjurkan atau disunnahkan untuk makan dulu sebelum sholat agar membedakan bahwasanya hari ini sudah nggak puasa lagi, seperti itu. Nah, sunnahnya makan apa? Sunnahnya bitamrin. Sunnahnya makan kurma. Makan kurmanya berapa? Witron, ganjil, terserah mau 1, mau 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Nah, itu sunnahnya. Jadi ingat teman-teman bahwasanya sunnah Idul Fitri itu adalah makan sebelum sholat. Makannya yang disunahkan makan kurma. Kurmanya berapa? Kurmanya ganjil. Gitu. Kalau makan kurma 2 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya kan ganjil. Nanti di video-video mungkin setelah ini nanti akan dijelaskan makan kurma yang bagus atau sunnahnya makan kurma itu gimana. Gimana sih cara mengeluarkan bijinya? Bijinya itu ngambilnya gini atau ngambilnya gini. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Mungkin Al-Fakir akan buat short pendek seperti itu menjelaskan tentang sunnah makan kurma itu seperti apa. Likai yamtaza yaumul aid amma qablahu bil mubadarah, itu sudah kita bahas ya, agar membedakan bahwasanya hari ini enggak puasa lagi. Nah, itu. Nah, sekarang sunnah yang ke-11 al-imsak min tulu'il fajri fi Idil Adha hatta yafrugha min sholatil Aid wa yanhara wa ya'kula min udhiyatihi. Kalau di hari Idul Adha kita disunahkan untuk imsak atau menahan diri, ya kan? Nah, jadi setelah subuh kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, atau kita harus puasa dulu min tulu'il fajri daripada masuk waktu subuh tadi fi Idul Adha, di hari Idul Adha. Jadi di hari Idul Adha tadi Al-Fakir jelaskan sudah bahwasanya kalau sudah masuk waktu subuh kita disunahkan untuk puasa. Tapi kalau makan boleh nggak? Boleh, tapi sunahnya puasa, seperti itu. Yafrugha min sholatil Aid hatta yafrugha min sholatil Aid, ini ya. Hatta yafrugha min sholatil Aid wa yanhara wa ya'kula min udhiyatihi. Nah, kapan disunahkan puasa sampai kapan? Disunahkan puasa sampai setelah sholat Id, ya kan? Wa yanhara wa ya'kula min udhiyatihi, dan disunahkan juga waktunya itu kalau mau makan itu setelah berkorban. Setelah potong-potong korban itu baru kita disunahkan untuk makan, seperti itu. Tapi kitab-kitab lain jelaskan bahwasanya sunnahnya itu ya setelah sholat, seperti itu. Nggak harus nunggu waktu korban, seperti itu. Ya udah setelah sholat langsung makan. Nah, dan itulah sunnah-sunnah yang ada di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, jadi pengarang Zubat sudah bilang bahwasanya wa sunna min qabli sholatil fitri fitrun kadal imsaku hatta nahri. Nah, kata sahibu Zubat atau pengarang kitab Zubat bahwasanya disunahkan untuk sebelum sholat Idul Fitri kita harus fitrun atau berbuka puasa atau makan sebelum sholat Idul Fitri. Kadal imsaku hatta nahri. Nah, kalau di hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk imsak atau menahan diri atau puasa daripada waktu subuh sampai yang Al-Fakir jelaskan tadi, seperti itu. Dan kita masuk ke kaifiyah sholatihima. Di episode selanjutnya akan Al-Fakir jelaskan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.